terkenal dan terpercaya. Pemirsa, belakang ini kasus bullying sedang marak terjadi dan menjadi perbincangan di beberapa waktu setempat. Pelaku dan korban datang dari berbagai kalangan dengan motif yang beragam. Namun, kasus bullying ini memberikan dampak negatif bagi masa depan korban, seperti rasa trauma yang dialami oleh korban tersebut. Kasus bullying ini sudah terdengar hingga orang tua siswa, sehingga banyak orang tua yang khawatir jika anaknya menjadi korban bullying sekolah. Terlebih korban pembunuhan ini umumnya lebih tertutup pada siapapun dan takut untuk bercerita soal pembunuhan yang dialaminya. Hal ini membuat pengintimidasian terhadap korban semakin parah, dan pihak sekolah sebagai penengah terlambat untuk memberikan perlindungan. Nah, kasus bullying ini pernah dialami oleh salah satu siswa SMA Negeri Subang yang baru saat ini ingin menceritakan kisah mirisnya dibully oleh sang teman. Selanjutnya sudah ada rekan kami yaitu saudari Dia Ananda yang sudah berada di lokasi SMA Negeri 3 Subang yang siap mewawancarai korban. Selamat sore, saya Dia Ananda selaku reporter pada kasus bullying kali ini. Dan saya kali ini sedang bersama korban bullying berinisial S. Bila diizinkan boleh diperkenalkan. Apa faktor yang menyebabkan pembulian terhadap kamu? Karena mereka berpikir semua itu harus sama dengan standar mereka, sedangkan standar setiap orang itu berbeda-beda. Ceritain sedikit tentang peristiwa saat pembulian kamu itu terjadi. Ya, kalau misalnya ketemu di jalan atau di pas-pasan, pasti mereka mengejek, berteriak-teriak kayak gitu Kak. Mana lokasi kejadian itu berlangsung saat kamu dibully? Lokasinya itu di lingkungan sekolah. Kapan waktu kejadian itu berlangsung? Waktunya itu ketika sekolah menengah pertama atau SMP. Boleh tahu siapa orang yang pernah bully kamu? Boleh disebut nama atau misalnya inisial atau ciri-ciri orang tersebut? Ya, di sini aku mau menyebutkan inisialnya saja, yaitu NDWW. Terima kasih. Apa sampai saat ini kamu masih ketemu atau dibully sama mereka? Enggak, dibully enggak. Cuman sekarang udah biasa aja dan sekarang malah teman sekelas. Mengapa saat kamu dibully, apa kamu tidak melakukan perlawanan? Tidak. Aku hanya diam dan hanya fokus pada diri sendiri dan tidak menanggapi hal tersebut. Bagaimana perasaan kamu saat itu saat kamu sedang dibully? Perasaan aku hancur dan sampai depresi sehingga tidak mau berangkat sekolah. Saat itu bagaimana cara kamu mengatasi apa seperti ketidakpercayaan kamu saat ketemu mereka atau seperti itu? Yang pertama itu aku bercerita dulu ke teman-teman ya supaya lega. Dan setelah itu aku juga kadang suka bercerita ke orang tua dan kalau mereka masih atau lebih parah, aku akan melaporkan ke BK. Terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara kita kali ini bersama. Sekarang kita kembalikan lagi ke studio. Selamat sore pemirsa, saya Dia Ananda sedang bersama korban bullying. Boleh tanya siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya. Pertama-tama boleh kamu ceritain bagaimana peristiwa itu terjadi? Oke, jadi awalnya waktu aku kecil itu aku nggak tahu kenapa aku lagi main gitu ya sama kakakku sama teman-teman dan nggak tahu tiba-tiba kenapa kayak bekas tahu puntung korek api yang batang. Nah itu tuh kayak masih panas terus ditusukin, ditejosin gitu lah ya ke tangan aku dan sampai luka. Terus di saat yang kaman pula kakak aku itu kayak menerima apa ya kepalanya itu dijeduk-jedugin gitu ke tembok. Nah terus yang terakhir ada waktu aku SD itu nggak tahu kenapa, nggak tahu apa ya kayak obsesi gitu ke aku. Yaitu ngasih aku bunga yang aku tolak dan kemudian si bunga itu kan tangkainya dari bibir itu ditusukin ke mata aku sampai berdarah. Itu benar-benar kasus yang benar-benar bikin aku ingat sampai dari dulu sampai sekarang ya. Itu berarti masuk bullying ke kekerasan ya Kak?
Iya. Kalau boleh saya tahu apa faktor atau motif si pelaku melakukan kekerasan itu terhadap kakak? Nah kalau buat yang waktu aku masih kecil itu yang berdasarkan kakak, aku nggak tahu ya itu motifnya apa, karena di situ posisinya aku emang masih kecil banget, adalah sekisaran 4-5 tahun. Nah untuk anak SD itu nggak tahu, dia tuh kayak obsesi yang kayak nggak tahu ingin dekat sama aku atau apa, tapi itu serem banget sih. Boleh saya tahu di mana lokasi kejadian itu terjadi? Untuk yang ketika bersama kakak yang saya masih umur 4-5 tahun itu di tidak salah di Tegal, waktu saya tinggal di Tegal, dan yang kejadian yang SD itu di Karawang. Kapan waktu kejadian itu terjadi? Itu ketika waktu kecil itu, waktu saya masih sedang bermain, itu seperti kayaknya sore deh. Terus kalau untuk yang SD itu ketika saya mau masuk kelas, rolling dari kelas B ke kelas C. Apa boleh kamu kasih tahu siapa orang yang pernah bully kamu? Bisa disebutin inisial nama atau ciri-ciri orang tersebut? Kalau untuk nama nggak tahu ya, udah lupa karena kejadiannya udah lama. Tapi kalau untuk ini ciri-ciri yang ketika SD itu cowok, udah pastinya dia anak cowok. Terus yang ketika waktu masih kecil itu kalau tidak salah perempuan. Karena udah samar-samar. Itu ketika kejadian umur 4-5 tahun itu udah ada lupa. Ya. Itu apa kakak Aliyah melakukan perlawanan? Nah, waktu itu karena saya masih kecil, saya tidak bisa melakukan perlawanan apapun, dan ketika SD juga karena emang kondisinya makanya langsung dicolok, langsung ya otomatis sakit lah ya, sakit banget, jadi nggak ada perlawanan apa-apa dari saya. Langsung dibawa ke dokter, ditindaklanjuti oleh sekolah atau bagaimana? Waktu itu tuh nggak langsung dibawa ke dokter, karena aku tuh dibawa dulu ke ruang guru. Aku diem dulu di ruang guru, di situ diem. Baru setelah dari pihak sekolah kayaknya nelfon orang tua, baru dijemput orang tua, baru ke rumah sakit. Bagaimana nih cara mengatasi rasa trauma tersebut? Yang pertama yang aku lakuin itu berusaha melupakan, walaupun tidak bisa melupakan, tapi lebih mengantisipasi lagi agar tidak terjadi lagi di kehidupan saya yang sekarang dengan bisa menjaga diri lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin segitu saja pertemuan wawancara kita kali ini. Semoga sehat selalu. Selamat sore dan kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada saudari Dia Ananda yang sudah mewawancari korban. Wawancara ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nadia Hikari dan rekan saya. Kami undur diri, sampai jumpa.